Selamat datang di YouTube channel Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Di episode Belajar bareng Mirai Aset Sekuritas Indonesia, kali ini kita akan belajar tentang reksadana. Kali ini, saya akan ditemani oleh Bapak Fajrin Hermansyah selaku Head of Wealth Management Division dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Welcome Pak Fajrin. Iya, Alia. Hai Pak, mungkin boleh nih langsung diceritakan terkait reksadana. Reksadana ini apa Pak? Jadi reksadana itu adalah salah satu produk investasi yang ada di pasar modal. Selain yang biasanya kita dengar saham, kemudian ada obligasi. Nah, prinsipnya kalau reksadana ini seperti wadah kumpulan dana-dana investor, baik itu individual maupun institusi, yang selanjutnya nanti dikelola oleh profesional yang namanya manajer investasi. Sudah berapa lama nih produk reksadana ada di Indonesia? Oke, kalau untuk produk reksadana sendiri, sebenarnya undang-undangnya itu sudah ada sejak 1995. Nah, itu reksadana adalah bagian dari produk perbankan yang ditawarkan ke nasabah-nasabah bank. Nah, dulu kita kalau mau beli reksadana itu kita harus datang ke kantor-kantor bank. Kita minta formulir, kita beli, kemudian bayar di situ. Nah, seiring perkembangan teknologi, sejak tahun 2015, itu ada aturan OJK yang sudah membolehkan reksadana ini dibeli secara online. Jadi tidak hanya lewat bank, bisa lewat sekuritas, kemudian bisa juga dengan platform-platform fintech. Nah, disinilah juga termasuk reksadana bisa dibeli secara online melalui Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Apa sih bedanya saham dan reksadana? Kalau saham dan reksadana itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama perbedaannya adalah dari sisi pengelolaannya. Kalau saham itu kita pribadi yang mengelola, jadi kita yang menentukan beli saham apa, jual saham apa. Nah, kalau untuk di reksadana sendiri, pengelolaan itu kita wakilkan ke perusahaan manajer investasi. Jadi kita tinggal minta tolong sama mereka, tolong kelola dana saya. Nanti manajer investasi yang akan memilih saham apa yang harus dibeli, yang harus dijual, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi product owner atau kepemilikan produk. Kalau saham ini yang dijual adalah produk-produknya emiten. Perusahaan ya, perusahaan secara satuan ya Pak. Betul. Nah, kalau di reksadana sendiri, product ownernya itu adalah manajer investasi itu sendiri. Jadi mereka yang menyiapkan wadah, kita yang invest di situ, selanjutnya mereka yang kelola. Itu yang kedua. Kemudian ada lagi Alia yang ketiga. Nah, masih banyak nih ya. Jadi yang ketiga itu masalah return dan risiko. Kita pasti sering dengar prinsip high risk high return. Nah, kalau di saham pastinya karena fluktuasi harganya setiap waktu fluktuatif banget ya. Iya, fluktuatif banget. Jadi resikonya relatif lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau di reksadana karena isinya nggak hanya satu portfolio, tapi ada beberapa saham, obligasi dan lain-lain, relatif lebih rendah risikonya dibanding saham. Yang keempat mengenai fee transaksi. Kalau kita beli saham kan ada namanya transaksi beli dan transaksi jual. Gitu. Kalau di Mirai Aset normalnya adalah 0,15 untuk beli, kemudian 0,25 untuk jual. Itu sudah termasuk pajak. Nah, kalau di reksadana sendiri, sebagian besar yang kita, apalagi kalau misalnya dilakukan melalui platform online, itu tidak dikenakan biaya transaksi, alias 0%. Jadi 0 ya untuk 0%. Biaya transaksi reksadana. Betul sekali. Ada lagi Pak? Terakhir, mungkin saya bisa sampaikan juga bahwa tempat membelinya nih, kalau kita mau investasi di saham, kita kan belinya pasti lewat perusahaan sekuritas, karena yang diberikan izin OJK perusahaan sekuritas. Tapi kalau untuk reksadana sendiri, bisa dibeli di banyak tempat. Kayak tadi saya sampaikan, bisa di bank, bisa di perusahaan sekuritas itu sendiri, bisa di aset manajemennya, bisa lewat aplikasi juga. Yang terakhir memang lagi banyak nih aplikasi online, perusahaan online yang udah berlisensi OJK yang diberikan mandat sebagai penjual reksadana online. Yang saya dengar nih Pak, pemilihan produk reksadana disesuaikan dengan profil resiko. Mungkin Pak Fajrin bisa bantu jelaskan? Iya, betul banget. Jadi reksadana ini sebenarnya isinya juga bermacam-macam. Kalau yang lazim dijual, istilahnya
sebagai tempat investasi investor retail itu ada 4 jenis reksadana. Itu diperuntukkan untuk profil risiko yang berbeda-beda. Saya mulai dari yang paling rendah risikonya ya. Jadi ada namanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang paling rendah risikonya. Karena instrumen investasinya dari reksadana pasar uang itu adalah deposito atau obligasi yang sudah hampir jatuh tempo. Jadi obligasi yang di bawah 1 tahun. Gitu. Jadi pertumbuhannya relatif stabil, tapi returnnya ya itu tadi high risk high return kan. Jadi kalau low risk ya agak low lah returnnya. Gitu. Nah itu biasanya kita tawarkan untuk nasabah yang punya rencana investasi jangka pendek. Jadi ada term horizon-nya juga ya Pak ya? Betul. Iya, biasanya di bawah 1 tahun. Kalau misalnya kita naik nih ke profil resiko yang moderat nih, yang sedang-sedang aja, nih yang cocok reksadana apa Pak? Untuk yang kedua ada namanya reksadana pendapatan tetap. Resikonya lebih di atas dari yang tadi yang saya sebutkan pasar uang. Kenapa? Karena di reksadana ini manajer investasi menempatkan dana-dana kita di obligasi. Obligasi bisa jadi obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan. Resikonya udah lebih tinggi Alia, tapi potensi returnnya juga lebih tinggi dari money market atau pasar uang. Gitu. Nah, kalau untuk yang profil resiko agresif nih Pak? Kalau yang untuk profil risiko agresif sebenarnya ada 2 lagi yang di atas pendapatan tetap. Ada namanya reksadana campuran. Ini lebih tinggi lagi risikonya karena instrumen yang menjadi tempat investasi itu adalah obligasi dan saham. Jadi udah dicampur dengan saham. Betul. Itu reksadana campuran. Ya, yang satu lagi apa nih Pak? Yang satu lagi sebenarnya itu namanya reksadana saham. Jadi ini beda ya, saham dan reksadana saham. Bedanya adalah, again kalau ini nasabah, dana-dana nasabah akan diinvestasikan ke instrumen jenis saham. Tapi yang milihin manajer investasi, bukan kita sendiri. Untuk nasabah Mirai Aset sendiri nih cocoknya investasi di reksadana yang mana nih Pak? Sebenarnya banyak yang bilang reksadana ini hanya cocok untuk investor pemula. Tapi saya tidak terlalu sependapat dengan hal tersebut. Kenapa? Mungkin Alia sering dengar salah satu quote yang terkenal dari Warren Buffett ya. Do not put your eggs in one basket. Gitu ya. Artinya sebaiknya kita jangan meletakkan semua aset kita itu pada satu produk investasi. Gitu. Nah, apalagi kalau mungkin kita juga sering dengar sekarang konsep financial planning gitu kan. Jadi apapun risiko profile nasabah, baik dia high risk profile maupun yang low risk profile, dia harus tetap melakukan diversifikasi aset-asetnya. Jadi diversifikasi itu penting banget ya Pak ya? Betul. Untuk nasabah Mirai Aset sendiri, mayoritas profil risikonya adalah profil risiko tinggi. Nah, namun demikian sebaiknya meskipun profil risiko tinggi, dia tidak meletakkan atau menempatkan asetnya kepada instrumen yang 100% instrumen investasi yang risiko tinggi juga. Gitu. Jadi kita balancing resikonya tersebut ya Pak ya? Betul. Misalnya nih 20% dari total asetnya bisa diversify ke produk reksadana yang risikonya rendah seperti pasar uang. Untuk lebih detailnya nih Pak, mungkin Pak Fajrin bisa membantu bagaimana sih cara kita membeli reksadana di platform Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Itu yang pertama kita buka websitenya, adresnya di max.miraiasset.co.id. Nah, ini websitenya. Kemudian beberapa hal yang bisa kita gunakan di sini, misalnya nih Alia, kita pengen tahu produk-produk reksadananya apa aja sih yang bisa dibeli gitu ya. Jadi ini kita masuk ke menu produk, kemudian masuk ke reksadana dan daftar reksadana. Nah, di sini kelihatan nih Alia, jenis reksadana yang bisa dibeli di platform Mirai Aset. Wah, banyak juga nih ya Pak ya. Ada berapa nih Pak? Ya, kalau untuk reksadana yang sekarang bisa dibeli di Mirai Aset Sekuritas Indonesia, ada sekitar 74 produk. Gitu, dari 25 partner manajer investasi. Gitu. Nah, ini juga misalnya nih Alia, kita pengen lihat
Kayak tadi tuh nasabah mau investasi misalnya untuk jangka pendek. Oke, 1 tahun yang kita masuk ke reksadana jenis pasar uang. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa sort nih by waktunya, ada 1 hari, 1 minggu, kinerja historisnya ya. Jadi kita bisa ngelihat performance-nya nih yang bagus di mana gitu ya Pak, betul sesuai sekali. Periode yang kita inginkan. Betul sekali. Jadi kayak reksadana pasar uang ini kan sekali lagi cocok untuk jangka pendek. Jadi di bawah 1 tahun. Ini saya klik di angka 1 tahun. Nah, akan keluar nih historisnya. Ada reksadana yang namanya reksadana Sukor Invest Money Market Fund. Itu kinerja 1 tahun terakhirnya 6,97. Lebih bagus dari deposito ya Pak ya? Ya, betul sekali. Bisa jadi pilihan untuk investasi selain deposito. Gitu. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu lagi lebih dalam tentang produk ini bisa kita cek. Misalnya kita klik ya. Nah, ini untuk grafiknya kita bisa lihat Alia, ada grafik kinerja historis reksadana ini sejak tahun 2017 sampai sekarang nih. Meskipun kondisi market yang sangat fluktuatif, tapi kita bisa lihat pertumbuhannya sangat stabil. Nah, itu kenapa tadi saya bilang perlunya diversifikasi aset ke produk-produk selain saham, yang risiko tinggi. Nah, kalau ini kan reksadana pasar uang, boleh nggak Pak kita cek reksadana saham? Gimana nih? Kita masuk ke reksadana saham ya. Nah, di sini kita klik ekuitas atau saham. Ini akan muncul reksadana saham yang bisa dibeli di platform Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Karena reksadana saham ini emang karakternya untuk jangka panjang, biasanya kita sebut di atas 5 tahun. Gitu. Jadi kita ngelihat performance-nya yang 5 tahun kalau gitu Pak. Coba kita klik ya. Nah, ini klik yang top performance yang ada di platform Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Ada reksadana namanya Sukor Invest lagi nih. Iya, tapi tadi money market, sekarang reksadana Sukor Invest Equity Fund. Kita lihat kalau 5 tahun terakhir kinerjanya hampir 80%. Wow, berarti rata-rata 13% loh Pak itu per tahun. Betul sekali. Luar biasa. Mungkin boleh kita cek? Bisa. Kita masuk lagi seperti tadi, kita klik produknya. Nah, di sini juga kita bisa lihat kinerja historisnya, kemudian total kelolaannya nih udah 1,5 triliun. Besar jadi, ya. Semakin besar dana kelolaan menjadi salah satu indikator kepercayaan nasabah terhadap produk tersebut. Pertanyaan terakhir nih Pak Fajrin, gimana sih kita sebagai investor pemula nih atau katakanlah baru mau mulai bereksadana, strategi agar investasi reksadana kita cuan dan efektif nih gimana Pak? Jadi untuk investasi reksadana sendiri sebenarnya ada beberapa tips yang bisa digunakan. Yang pertama dan yang paling penting ini kita harus tahu tujuan investasi kita. Misalnya untuk sekolah anak, itu nanti kebutuhannya 2 tahun lagi misalnya gitu. Atau untuk menikah, yang belum menikah nih nanti 3 tahun lagi. Nah, itu kita harus tahu dulu di awal dan kita harus komit gitu. Nah, yang kedua strateginya Alia, setelah kita tahu tujuan kita, kita pilih produk reksadananya. Kan tadi ada tuh banyak list produk reksadana. Iya, ada 74 tadi kata Bapak. Betul. Nah, itu bisa kita lihat dari sisi kinerja historisnya. Kemudian yang ketiga, tetap kita harus lakukan evaluasi rutin. Jadi dimonitor secara berkala ya Pak ya? Betul, biasanya mungkin 3 atau 6 bulan lah cukup. Terima kasih banyak Pak Fajrin atas informasinya. Semoga informasi tadi dapat membantu teman-teman untuk segera memulai berinvestasi reksadana. Saya Alia Natasha beserta Fajrin Hermansyah. Kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode Belajar Bareng Mirai Aset Sekuritas Indonesia selanjutnya. Happy cuan!